Berikutnya kita akan coba menulis huruf kaf. Kaf terbagi kepada dua, ada kaf Saifi dan ada lagi kaf Zinadi. Masing-masing punya karakter yang berbeda, begitupun penempatannya, baik itu di awal, di tengah, kemudian juga akhir. Mari kita coba praktekkan penulisan masing-masing dari jenis ini. Baik, kita lanjutkan ke huruf kaf. Kap tunggal ada dua. Yang pertama adalah kap yang di ukuran standar, kemudian ada kap yang bentuk kedua dengan memanjangkan badan yang bagian bawah. Pertama yang harus kita perhatikan adalah bahwa kap memiliki kemiringan sama dengan alif. Dengan terlebih dahulu kita buat tarwis atau kepala ini, kemudian dengan kemiringan kira-kira 20 derajat, kita tarik ke bawah. Ketinggiannya sama dengan alif adalah 5 ya. 3, 4, 5. Nah, disinilah posisinya. Kemudian kita tarik garis. Ujungnya agak sedikit lengkung. Jadi posisi di sini agak sedikit miring, di ujungnya hampir tegak. Ini kaf. Ya. Kemudian kita buat garis ini untuk membantu untuk penempatan hamzatul kaf atau sering juga disebut dengan syaratul kaf. Posisinya ada di sini. Bagian bawahnya cukup dihentakkan sehingga menghasilkan goresan yang agak sedikit mengerucut tajam. Inilah kap yang pertama. Kemudian bentuk kedua, kepalanya boleh seperti tadi atau kita gunakan yang menggunakan lihyah atau kumis atau jenggot ya. Ini sangat panjang. Harus tarikannya lurus, tahan napas supaya nampak lentur, tidak ada goyangan pada pena. Ini, jaraknya bisa disesuaikan, mungkin sekitar 8 atau 7 titik. Posisi hamzatul kaf ada di sini kira-kira. Nah, ini 4 lebih ya. Nah, demikian untuk kap tunggal. Kemudian ketika posisi di awal, kap berubah bentuknya secara drastis. Ya, kita coba diawali dengan membuat lengkungan kecil. Ini untuk semacam jambunya untuk kepala kap. Kemudian kita tarik agak sedikit melengkung. Ini kalau kita ukur ada sekitar 2 titik lebih ya sini. Kemudian ini ada kepalanya. Kap jenis ini disebut dengan kap Saifi. Ini jaraknya ada 2 titik, diambil dari sini. Sini bisa 5, bahkan ada juga yang menulis lebih dari itu. Ini kap. Kemudian ketika posisinya di tengah, ini agak sedikit melengkung. Jadi di sini ada gerakan bolak-balik, ke dalam istilah Arabnya itu harokah aksiyah. Jadi lengkung ke dalam, artinya cekung, kemudian ini cembung. Nah, kemudian untuk berikutnya, ketika sudah sampai di atas dengan posisi vertikal mata pena, kita tarik ke bawah dan
ada pelebaran, melebar sehingga di sini ada rongga atau sudut. Inilah kap. Kemudian kita buat bagian atasnya. Kemudian ketika posisi di akhir, ini agak sedikit lengkung ke kiri, perkirakan setengah titik adanya. Kita ambil lagi dari atas, meluncur, ya. Kemudian dari sini tarik dari tipis terus melebar secara perlahan. Nah, ini jika dibandingkan dengan tunggalnya cukup jauh berbeda. Ini lentur, ini kaku. Posisi ini kita bayangkan di sini ada garis. Sama rata. Nah, terempat. Nah, kembali lagi kepada kap awal. Ini ketika bersambung dengan huruf yang datar, ba ketemu sin, ketemu sod, memang menggunakan ini. Tetapi ketika bersambung dengan huruf yang naik, dia bentuknya semakin melengkung. Saya contohkan. Seandainya bertemu dengan huruf alif umpamanya, pertama ini, kemudian lengkung. Ini ada 2 titik lebih sedikit. Kita sempurnakan sudutnya itu. Ini ada 2 titik ya di sini. Nah, inilah yang membedakan antara kap Saipi yang pertama dengan yang kedua ini ketika bersambung dengan huruf yang ke atas. Kemudian ada varian lain untuk huruf kap ketika di awal, yaitu menggunakan kap zinadi. Kap zinadi ini ditulis cukup panjang. Ya. Aduh, bentar. Ya. Kap zinadi ini pertama, posisi mata pena lebih miring, kita tarik sini, agak tipis, kemudian turun. Sebenarnya di sini ada lengkungan, jadi kalau saya pertegas itu lengkungnya gini, pertama lengkung ke sini, lengkung ke sini, jadi bolak-balik. Kalau tarik lurus nampak. Gitu kira-kira. Nah, ada ayunan ya. Kemudian goresan yang bawah mengikuti irama yang di atas, sehingga lebarnya relatif stabil ada pada posisi 1 titik. Ini jaraknya ada 2 titik ke sini, dan ke sini jarak di kisaran 6-7 titik ya. Bagian rongga sini ini lebih lebar, artinya lebih dari 1 titik. Ada lebihnya, tapi sini pas 1 titik. Kap awal dan tengah hampir sama. Membedakan ketika posisi di tengah, umpamanya ada huruf yang sebelumnya bersambung. Taruhlah di sini ada huruf nun bersambung dengan huruf ini,
sekali tarik, dia nyambung di sini. Nah, jadi ada pada nyaris di ujung. Jadi ketika bersambung, ketika tunggal berarti ini hilang. Dan kap zinadi ini hanya dipakai pada posisi awal dan tengah. Adapun kap akhir menggunakan kap seperti ini. Nah, itulah teknik penggunaan atau teknik penulisan dari huruf kap baik Saipi ataupun zinadi.